Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 di mata kuliah analisa laporan keuangan, kita akan membahas mengenai analisis cross section dan analisis time series. Kita akan membahas satu persatu yang diawali dengan analisis cross section, kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai analisis time series. Silahkan disimak slide berikut. Analisis cross section dan analisis time series. Yang pertama sekali kita akan bahas secara gambaran umum. Secara umum, analisis keuangan akan lebih tajam jika angka-angka dibandingkan dengan standar tertentu. Dengan perbandingan akan kelihatan baik tidaknya suatu angka. Standar tersebut bisa berupa standar internal, data historis, atau rata-rata industri. Bisakah diberi contoh untuk masing-masing standar tersebut? Bab ini akan membicarakan perbandingan cross-sectional, yaitu dengan rata-rata industri. Definisi industri di sini terdapat beberapa kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier, kesamaan dari sisi permintaan, kesamaan dalam atribut keuangan. Terdapat gabungan dari beberapa definisi. Bisa kalian lihat klasifikasi industri yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Bagaimana komentar Anda? Apakah sudah puas dengan penjelasan definisi industri? Apa perlukah penyesuaian? Terdapat beberapa isu dalam definisi industri. Yang pertama, bagaimana memperoleh data-data industri? Bagaimana perusahaan yang belum go public? Apakah data-data industri sudah cukup representatif? Atau bagaimana dengan definisi industri? Dan bagaimana suatu perusahaan bisa dibandingkan dengan industri lainnya? Bagaimana dikatakan industri yang sudah jelas? Di sini kita lihat ada beberapa penjelasan. Yang pertama, perusahaan dengan kegiatan tunggal pada sektor yang relevan, laporan keuangan tersedia. Kedua, perusahaan dengan beberapa aktivitas tetapi mempunyai kegiatan yang dominan pada sektor yang relevan, laporan keuangan pun tersedia. Yang ketiga, perusahaan dengan banyak aktivitas, tidak ada aktivitas yang paling dominan, mirip dengan konglomerasi, sulit menentukan sektor usaha yang relevan, dan laporan keuangan per segmen tersedia. Yang keempat, perusahaan dengan banyak aktivitas, tidak ada aktivitas yang paling dominan, sulit menentukan sektor usaha yang relevan, dan laporan keuangan hanya berupa laporan konsolidasi. Yang kelima, perusahaan privat, tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan, atau sektor usaha yang relevan adalah sektor usaha yang akan dijadikan bahan perbandingan. Karena pembahasan ini kita kaitkan dengan rata-rata industri dengan membandingkan antara industri di negara lain dengan negara kita, maka kita akan melihat dari sisi perbandingan keuangan antar negara. Di sini kita lihat apakah perbedaan disebabkan oleh perbedaan akuntansi, apakah perbedaan disebabkan oleh perbedaan faktor budaya dan institusional, atau bagaimana penyesuaian yang perlu dilakukan. Di slide berikut, kalian bisa lihat perbandingan rasio-rasio keuangan internasional. Di beberapa negara, ada 3 negara, Jepang, Korea, Amerika Serikat. Kita akan membandingkan rasio-rasionya dari beberapa akun dan rasio. Kemudian perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analisis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan, menghitung nilai tunggal dengan dispersi, menghitung nilai untuk persentil tertentu, menghitung di sini misalnya menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 20% paling kecil. Kemudian untuk menghitung perhitungan di nomor 1, yaitu nilai tunggal sebagai perbandingan, ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Yang pertama, menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata ketimbang, menghitung median, dan menggunakan modus. Di sini kalian bisa lihat contoh berapa rata-rata industri dari perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H dengan ROA, nilai buku saham, dan nilai pasar saham yang diketahui. Bisa kalian simak di slide ini. Mengapa terjadi perbedaan antar industri? Di sini yang pertama disebabkan dari penggunaan rata industri didasarkan pada asumsi implisit, ada perbedaan antar industri. Kedua, perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Yang terakhir, bagaimana dengan bukti empiris? Apakah angka antar industri memang berbeda? Kemudian bagaimana dengan rata-rata industri di Indonesia? Di sini bisa kalian lihat data rasio-rasio keuangan untuk perusahaan yang go public di Indonesia. Di sini bisa kalian searching atau lihat di situs Bursa Efek Indonesia. Di sini kita dapat mengevaluasi debt equity ratio, return on investment, return on equity, dan profit margin untuk setiap industri. Analisis time series. Analisis ini yaitu analisis yang terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Analisis ini juga perlu menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Dengan menggunakan data historis perusahaan, sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat adakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Terdapat beberapa perubahan struktural yang perlu diperhatikan dalam time series. Yang pertama, peraturan pemerintah, kedua, perubahan kompetensi, ketiga, perubahan teknologi, dan akuisisi merger atau penggabungan perusahaan. Terdapat 3 pendekatan dalam analisis time series. Yang pertama, pendekatan ekonomi yang dilihat dari sisi ekonomi, yang kedua, pendekatan statistik yang dilihat dari pendekatan perhitungan dan rumus-rumus, yang ketiga, pendekatan visual. Adapun komponen data time series terdiri dari tren, siklus, musiman,
ketidakteraturan. Di sini dalam beberapa situasi, analisis ini memecahkan data time series ke dalam 4 komponen tersebut. Adapun penjelasan di slide berikut. Komponen yang pertama dari data time series yaitu tren. Tren di sini merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, dapat merupakan tren naik atau turun, dan diperlukan waktu jangka panjang seperti 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, atau semacamnya. Komponen yang kedua yaitu siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Komponen yang ketiga yaitu musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkungan 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman seperti disebutkan, yaitu karena peristiwa tertentu, misal karena peristiwa lebaran atau tahun baru. Kedua, karena cuaca, misalnya musim hujan atau musim kemarau. Yang keempat yaitu karena adanya ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalnya suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Bagaimana mengukur pengaruh tren? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, menggambar dengan tangan, misal dengan menarik garis di antara titik-titik observasi. Sini mempunyai kelemahannya itu subjektif, sedangkan kelebihannya mudah menggunakan model matematika. Misal membuat garis lurus dengan menggunakan rumus least square. Kelebihannya objektif, kelemahannya terlalu mekanistis. Bagaimana jika tren yang non-linear? Tren tidak selamanya lurus. Kemudian bagaimana menganalisis siklus? Siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus ini bisa dilihat dengan presentasi tren yang dirumuskan sebagai berikut. Y% tren sama dengan X 100 YT, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya, dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Bagaimana menganalisis musiman? Analisis mungkin ingin melihat pengaruh musiman untuk beberapa tujuan, misal untuk mengalokasikan anggaran penjualan tahunan ke dalam kuartalan, di mana penjualan kuartalan dipengaruhi oleh musiman. Analisis ini ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat tren, siklus, atau ketidakteraturan lebih jelas.